ya. Kodam ini kita tidak gunakan untuk yang hal-hal yang aneh-aneh enggak, tapi tetap kita gunakan untuk mendatangkan kebaikan pada diri kita. Itu, okay? Dan semuanya kembali kepada panjenengan. Kalau menganggap kodam ini baik, ya Anda bisa gunakan. Dan kalau menganggap kodam ini istilahnya kurang baik buat panjenengan, ya kurang baik, ya Anda bisa tinggalkan. Sama kok jenengan memilih obat, ya misalnya memilih obat ini ada obat A, ada obat B. Kalau Anda lebih cocok ke obat A, ya gunakan. Tapi kalau Anda nggak cocok dengan obat A, ada baiknya nggak usah digunakan. Seperti itu. Oke. Kok astagfirullah kenapa? Ini. Sebentar, ini ada pertanyaannya, saya coba gulingkan dari atas. Saya ada yang dampingi sekarang, ini Mbak Ipung Putra ya. Nenek sama putri, apakah itu termasuk kodam? Nah, buat panjenengan yang mungkin memiliki kasus yang serupa dengan Mas Ipung atau Mbak Ipung Putra ini ya. Mbak Sukma mana tadi hilang? Ya gak apa-apa. Ini kalau panjenengan saat ini merasa ada yang dampingi ya, ini kasusnya sama dengan Mbak Ipung, dia ini punya pendamping nenek dan putri. Nah, kalau saat mendampinginya ini dia memberikan power yang membuat Anda lebih nyaman, ya, lebih nyaman dan lebih membuat panjenengan lebih semangat atau lebih tenang, lebih fokus, itu kemungkinan kodam yang positif, ya. Tapi kalau saat jenengan ketempelan wujud makhluk gaib yang berupa jin atau putri yang itu yang membuat jenengan merasa tidak nyaman, ya, merasakan wah gak karuan rasanya kok apes terus seperti itu artinya itu adalah Anda ketempelan makhluk-makhluk yang energinya negatif. Kembali ke Mbak Ipung. Nah, Mbak Ipung ini jenengan saat ketempelan serasa punya pendamping ini, apakah Anda merasa diuntungkan atau dirugikan? Nah, kalau dirugikan berarti ada baiknya dihilangkan, gitu, ya. Yorkan, coba dong Kang, saya ada nggak? Gini ya, yang jelas di akun TikTok saya ini ya, ini bukan penggunaan kodam yang untuk atraksi terus Kang Eko kesurupan terus koyo graui tonggone gitu enggak ya. Ini benar-benar kita membahas kodam untuk kebaikan kita lah, untuk berkaitan dengan hajat-hajat kita, karena kehidupan ini ya, kehidupan itu fokusnya paling ada 3 hal yang membuat jenengan kemerungsung ya. Kemerungsung itu bahasa Indonesianya resah dan gelisah ya, seperti itu ya. Ya, kemerungsung. Jadi ada masalah asmara, masalah profesi, masalah rezeki, terus masalah kesehatan. Ini yang sering menjadi kemerungsungan kita lah, bosone iki apa? Kemerungsung bahasa Indonesianya apa ya? Kegelisahan ya, kegelisahan panjenengan gitu ya. Kegelisahan panjenengan itu yang paling jenengan pikir ya. Paling nek esuk nek sira duit paling mikirno gak ada duit, gak ada bojo. Piye supayane gaweanku lancar dan hal-hal lainnya lah seperti itu. Nah, kodam ini, kodam pendamping itu ya, kita gunakan untuk sebagai alat bantu spiritual agar hajat-hajat kita ini ben semakin dimudahkan oleh Gusti Allah ya. Misalnya Anda mau ke Jakarta ya, ini rumah Anda di sana, Waikambas seperti mana gitu ya, di seberang, umpamanya jangan pengen ke Jakarta dan Anda di rumah Anda di Ketapang ya. Nah, untuk mencapai ke Jakarta ya, Anda punya pilihan ya. Anda bisa pilih jalan kaki, naik motor, naik sepeda, naik mobil, naik pesawat. Nah, dari pilihan ini kan alat bantu ya. Transportasi ini kan alat bantu ya. Jenengan jalan kaki, sepeda. Kalau jenengan naik sepeda bakal pasti lama, apalagi jalan kaki ya lama, naik motor ya lumayan lama, naik mobil ya insya Allah lumayan cepat. Terus naik pesawat itu mungkin yang paling lebih cepat. Nah, ini juga pilihan panjenengan ya dalam menggunakan kodam pendamping. Kodam pendamping itu adalah alat bantu ya, supaya nggih
saat Anda ingin mencapai tujuan panjenengan ini nantinya akan lebih dipermudah oleh Gusti Allah. Karena di luar sana kita nggak tahu ya, saat jenengan mengejar cita-cita panjenengan ini ya, saat Anda mencoba mengejar cita-cita panjenengan, ingin mengejar cewek idaman panjenengan, di luar sana itu ada saingan-saingan yang tanda kutip menggunakan hal-hal yang sekiranya negatif ya. Ada kok klien saya yang mana punya masalah cinta itu ya, dia itu punya saingan ngejar cewek A, itu si saingannya ini pakai ilmu pelet seperti itu ada. Jadi itu jenengan tuh jagani hal-hal seperti itu loh sebenarnya. Meskipun zamannya modern ya, zamannya sudah modern, kita nggak bisa menampik bahwa hal-hal mistis itu masih terjadi sampai sekarang ini. Tapi semuanya kembali kepada panjenengan ya, apakah jenengan sekedar percaya atau yakin bahwa hal itu ada, semua kembali kepada panjenengan ya. Dan penggunaan kodam pendamping itu ya, yang pertama ya kuncinya itu adalah keyakinan ya. Kalau jenengan nggak yakin dan masih kurang mantap, sepertinya akan susah untuk merasakan manfaat dari kodam pendamping panjenengan. Oke, ini kita ke pertanyaan berikutnya. Mas Cah Angon, Kang, kodamku jenis apa? Pangapurane. Nah, untuk terawangan-terawangan seperti ini mungkin ada baiknya diterawang sendiri ya. Bukannya saya nggak mau, yang jelas ben jenengan lebih mantep. Itu ada caranya di video TikTok saya ya. Cara melet orang yang ampuh gimana, Mas? Yang jelas saya tidak menyediakan pelet karena pelet itu energinya memaksakan seseorang. Jadi pelet itu sama dengan santet ya. Energinya itu memaksa seseorang untuk berubah drastis dengan cara paksaan. Begitu pula santet ya. Santet itu istilahnya energinya memaksa, membuat orang menjadi sakit seperti itu ya. Jadi saya tidak menggunakan pelet. Ada baiknya menggunakan energi-energi pengasihan saja yang membantu untuk membuat seseorang jatuh cinta secara alami. Itu lebih baik. Seperti itu, Mas. Saya mau perintahkan supaya saya bisa hamil, Kak. Insya Allah kalau jenengan mantep dan yakin ya, jenengan mungkin akan bisa merasakan manfaat kodam panjenengan untuk hajat panjenengan ini, untuk supaya bisa hamil gitu, Mbak Prasta nikah, Mbak Prasta. Semuanya kembali ke kemantapan panjenengan ya. Apakah jenengan mau menggunakan energi kodam ini untuk terapi kehamilan panjenengan atau enggak, semua saya kembalikan kepada panjenengan. Kalau ada kadang ngerasa misalnya mau jatuh, kayak ada yang bilang hati-hati. Nah itu ya, saat ada fenomena-fenomena kerentekan-kerentekan dalam hati itu kadang menjadi seseorang yang memiliki tanda-tanda jenengan ini memiliki kodam sebenarnya ya. Kadang itu saat jenengan mau pergi ke suatu tempat terus ada kerentek kayak gak usah deh. Kayak bisikan-bisikan yang membuat Anda berat untuk pergi ke suatu tempat, itu juga bisa menjadi bukti bahwa jenengan punya kodam pendamping ya. Karena suara-suara dalam hati ini ya, suara-suara yang ada dalam pikiran panjenengan itu sebenarnya bisa dipengaruhi oleh dari energi-energi dari luar seperti itu ya. Nah kodam itu berbicara dengan panjenengan itu dengan kerentek ya, kerentekan, berkirim energi semacam itu ya, berkirim energi. Jadi kodam itu tidak bisa kita jagongan seperti ini ngomong kayak orang mut to mut dari mulut ke mulut ya, seperti itu enggak ya, tapi lewat getaran energi. Makanya untuk berinteraksi kodam itu biasanya orang itu menggunakan teknik meditasi atau saat jenengan membutuhkan waktu-waktu khusus untuk meditasi itu juga perlu ya. Dan terkadang kalau sudah terlatih Anda itu nggak perlu lakukan meditasi ya, bisa menggunakan cuma dengan kerentekan nanti jenengan bisa memahami ini ada kerentekan ini adalah getaran energi atau enggak itu ya. Sebentar. Halo Mas, salam kenal ya. Aku mau tanya Mas, ada apa pada tubuhku?
Ini masih belum jelas ini. Ada apa? Maksudnya mungkin dijelaskan apa yang jenengan rasakan. Assalamualaikum Mas, tolong dilihatin berupa kodam apa di badan saya. Nah, ini banyakkan terawangan ya. Alamat kantor kami di Kudus, Jawa Tengah. Oke. Iya. Bentar. Ini banyak pesan yang masuk sekali. Adakah di pikiran saya adalah harimau? Apakah itu benar? Nah, kalau jenengan sudah merasa memiliki kodam, tinggal yakini saja ya, tinggal diaktifkan saja, ben jenengan semakin yakin bahwa jenengan punya kodam, gitu ya. Nah. Apakah kodam bisa membantu proses kehamilan ya Kak? Insya Allah bisa ya, kodam itu nanti energinya bisa membantu untuk ketenangan dan jenengan fokus untuk proses kehamilan panjenengan seperti itu ya. Karena pada saat orang mau lahiran itu di sekeliling kita itu sudah ada energi-energi negatif yang sudah menunggu. Karenanya wong Islam itu nyaran kayak bayi ini lahir itu langsung diadani ya. Nah, saat jenengan melakukan proses lahiran itu ya, itu makanya saya yakin ada getaran-getaran energi negatif di sekitar panjenengan. Jadi itu mengapa orang-orang Islam menyuruh kalau ada orang lahiran itu langsung diadani. Itu ya untuk jagani ben energi negatif itu tidak langsung apa istilahnya menyerang pada anak yang baru lahir. Nih. Oke. Saya rasa itu ya, pertanyaannya banyak sekali dan saya mohon maaf sekali ya nggak bisa jawab satu persatu. Nanti saya akan bahas di live saya berikutnya, jadi ditunggu ya live saya. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah follow saya di TikTok, matur suwun ya, matur suwun sudah follow saya di TikTok dan yang selalu memberikan opini-opini positif, terima kasih. Yang memberikan tanggapan-tanggapan yang negatif pun tidak masalah, karena memang seperti ini yang saya sampaikan ya apa adanya ya, berdasarkan pengalaman saya. Semuanya kembali kepada panjenengan ya. Baik tidaknya penggunaan kodam itu ya kembali kepada diri panjenengan ya. Saya pun tidak menyuruh panjenengan menggunakan kodam dan saya pun tidak melarang jenengan menggunakan kodam. Semuanya kembali pada panjenengan, karena tujuan hidup adalah supaya panjenengan ini menjadi orang yang mulia ya. Nanti insya Allah supaya kita ini dimudahkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Gitu nggih semuanya. Terima kasih sudah menghubungi